الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kemestian bagi seorang mukmin hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa ittadana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat tatkala Rabbmu Tuhan mengingatkan, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada aku, kata Allah, lazidannakum, benar-benar akan ditambahkan nikmat tersebut. Wa in kafartum, kalau kalian kufur tidak mensyukuri nikmat tersebut, sungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, survei Institut Ilmu Al-Qur'an tahun 2022 setelah mensurvei 3.111 orang muslim se-Indonesia, ternyata bahwa 72,25% diantaranya tidak bisa baca Al-Quran. Dari 3.111 orang, 75% tidak bisa membaca Al-Quran. Sementara itu Kementerian Agama tahun 2018 sebelumnya merilis bahwa 65% kaum muslimin di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Dari fenomena justru meningkat dari 65% menjadi 72,25%, meningkat 6%. Ini tentu adalah musibah besar bagi sebuah negara yang penduduknya terbesar muslim di seluruh dunia. Sebuah musibah jamaah sekalian berbahagia. Angka inilah angka fakta. Dan angka seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau hal ini dibiarkan begitu saja tanpa aksi dari kaum muslimin, dari semua stakeholder yang ada di Indonesia, termasuk talibul ilm, para ustadz, para dua, maka tidak mungkin bisa berubah, bahkan mungkin bisa bertambah lagi persentasinya di masa yang akan datang. Ini dari sisi membaca Al-Quran. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka otomatis bisa dipastikan tidak memahami Al-Quran. Kalau dia tidak memahami Al-Quran, otomatis dia tidak paham Islam, walaupun KTP-nya Islam. Sekali lagi, ini musibah bagi kaum muslimin di Indonesia, yang pada hari ini sebagian orang hanya memikirkan masalah ekonomi kaum muslimin, tetapi tidak melirik masalah Al-Quran dengan kaum muslimin, yang merupakan pandangan hidup
kaum muslimin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Data yang kedua dari Dewan Masjid Indonesia tahun 2018 merilis bahwa setelah mensurvei 12 kota besar di Indonesia kepada remaja yang selalu pergi masjid, maka ternyata ditemukan hanya 33,6% saja dari jumlah pemuda yang biasa ke masjid. 66,4% tidak pernah ke masjid, padahal ini muslim. Kita tidak tahu apakah mereka sholat di rumah atau tidak, tetapi ini fakta. Dua fakta ini jamaah sekalian berbahagia adalah musibah terbesar bagi kaum muslimin. Walaupun kita tidak tahu dan belum menemukan data terakhir berapa pemuda yang sudah mulai masuk ke masjid sampai hari ini. Kategori pemuda pada sebagian literasi ada umur 12 sampai 50 tahun, bahkan sampai 54 tahun. Ini adalah usia produktif, tetapi jauh dari agamanya. Maka potensi merusaknya jauh lebih besar ketimbang potensi memperbaiki agamanya dan dirinya serta umatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, data ini tentu miris bagi kita, sangat menyesakkan dada. Kalau berbicara komposisi kaum muslimin di Indonesia, maka Pulau Jawa paling banyak, penduduknya 150 juta sesuai dengan sensus 2020. Maka kalau berbicara dakwah, ada beberapa hal yang harus menjadi beban dan segala peran kita, baik sebagai talibul ilm, alumni tiba, dai, masyarakat, apapun profesi kita. Yang pertama adalah mengambil peran pemberantasan buta aksara Al-Quran. Dimanapun kita berada, kita pengurus masjid, mendirikan rumah Quran atau kelompok-kelompok pembelajaran Al-Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini semua kita sudah hafal, sering kita ajarkan. Yang terbaik di antara kita adalah yang mempelajari Al-Quran sekaligus mengajarkannya. Ini yang pertama, jangan berbahagia. Jangan menjadi muslim sejati untuk dirinya sendiri. Harus kita menjadi muslih. Memang kita mukmin li nafsina, tetapi muslim li gairina. Kita harus menjadi muslim sejati untuk diri kita, tetapi harus menjadi orang yang memperbaiki umat yang ada di sekeliling kita. Inilah tanggung jawab kita bersama. Dan masing-masing kita akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat yang sekalian berbahagia, di dunia saja terkadang ada orang bertanya dan menyesakkan dada, kenapa Ustadz baru mengajari saya Al-Quran pada saat ini? Kenapa bukan dari dulu? Padahal kita sudah lama berkenalan. Kenapa baru saya diajak untuk daurah SKS padahal usia saya sudah 60 tahun? Kenapa ketika umur saya 40 tahun, ketika pertama kita berkenalan? Pertanyaan masih di dunia dan masih ada komprominya, masih ada solusinya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai berbahagia. Apa yang perlu kita berikan jawaban itu ketika kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Memberantas buta aksara Al-Quran. Walaupun semua kita tahu di usia PAUD, usia TK sampai kelas 1 atau kelas 2 SD, hampir semua kita belajar Al-Quran. Tetapi masuki usia SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, inilah yang jadi masalah pada hari ini. Sehingga sebagian besar dan persentase tadi muncul karena tidak ada kebiasaan baca Al-Quran di rumah-rumah kita masing-masing. Maka ini harus menjadi tagline kita hari ini, menjadikan rumah-rumah kita adalah rumah Al-Quran. Rumah di dalamnya selalu dibaca Al-Quran. Rumah di dalamnya ada pembelajaran Al-Quran buat anak kita, buat istri kita, buat cucu kita.
Karena kalau mengandalkan orang lain, stakeholder di luar, lembaga resmi, saya yakin tidak akan bisa selesai urusannya. Apalagi mindset kita di Indonesia, ada pulus, ada uang, ada program kerja. Tidak ada uang, program kerja tidak jalan. Itulah mindset kita kebanyakan. Makanya yang banyak berjalan adalah program kemuatan yang besar dananya. Maka untuk program Al-Quran, pemerintahan Al-Quran, ini menjadi ranah bagi seluruh talibah, alumni, para ustadz, dan para ikhwani fillah a'azakumullah. Manfaatkan libur-libur semesteran untuk mengabdi pemberantasan buta aksara Al-Quran. Jangan hanya berhela-hela di kampung selama 2 bulan. Tidak ada kegiatan yang signifikan untuk umat. Padahal kita ini talibul ilm, sudah belajar syariah, sudah lancar kita membaca Al-Quran, bahkan sebagian kita hafidh. Tetapi apa kontribusi kita untuk umat pada hari ini? Bertanya kepada diri kita masing-masing. Masyarakat muslimin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kedua adalah tentang salat. Kita semua tahu salat adalah rukun Islam. Sebagian kaum muslimin memang tidak melaksanakan salat. Tahun lalu ada seorang profesor di Jawa Timur merilis di sebuah grup bahwa sebuah provinsi di Indonesia ini 60% penduduknya memang tidak salat 5 waktu. Padahal penduduk provinsi itu hampir 30 juta. Ini musibah aja mas kabar bahagia. KTP Islam, maka wajar kalau terjadi kesenjangan. Ketika melihat persoalan keumatan, kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mereka masih berdasarkan perasaan, pikiran, budaya. Kenapa? Salat saja yang menjadi rukun Islam dia anggap bukan sesuatu yang penting. Maka ini butuh dakwah dari kita semua. Dan semua kita sudah tahu urgensinya berdakwah. Bahkan dia perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dan bukan 1 ayat kalau di istiba ini dipelajari. Bukan 1 ayat yang antum sudah hafal. Bukan 1 ayat yang antum sudah tahu tafsirnya, bukan. Sudah puluhan dan ratusan ayat. Tapi mana implementasinya di masyarakat? Mana tatbiknya di masyarakat? Harus dibuktikan bahwa kita adalah seorang talibul ilm. Kita di kampus biru 24 jam belajar agama, belajar fikih dan seterusnya. Harus ada manfaat untuk umat di luar. Sebagai wujud pertanggungjawaban ilmiah dan juga tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah. Tentu kedua persoalan besar ini tidak bisa tuntas dalam 1 bulan 2 bulan. Tetapi masing-masing kita harus punya visi dalam kehidupan secara individual. Apa yang bisa dia lakukan secara berjenjang bertahap, sehingga sedikit demi sedikit dengan jumlah yang banyak maka akan memenuhi hasil sesuai yang kita harapkan. Kalau misalnya 5 tahun akan datang istiba soal wisuda 500 orang saja disebar ke 240 daerah yang kita ada cabang di sana, ini sesuatu yang mulai signifikan jamaah sekalian berbahagia. Masyarakat muslimin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi kita tidak ingin mengharapkan orang lain, tetapi mari memulai mengharapkan diri kita sendiri setelah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarakat muslimin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor penunjang keberhasilan dakwah dan pembelajaran di tengah masyarakat kaum muslimin kita adalah
komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ditunjang oleh penguasaan bahasa daerah orang setempat. Yang kedua adalah penguasaan tata bahasa yang sopan santun sesuai dengan daerah di mana kita berada. Dan yang ketiga adalah konten dari agama ini seyogyanya dibahasakan dengan bahasa mereka. Kalau tidak akan jauh, ya. Orang dari Sulawesi dikirim ke Jawa Tengah akan kontras dari sisi budaya, kontras sisi bahasa, kontras sisi bahasa verbal, non verbal. Maka harus ada penyesuaian, harus ada orientasi dimanapun kita ditempatkan atau menempatkan diri. Untuk cita-cita tadi dua hal yang sangat besar, pemberantasan buta aksara Al-Quran, dan kita ingin mengajarkan fikih atau sesuatu yang terkait dengan keislaman mereka. Terserah mereka fikih apa yang dia anut, dia pahami. Yang jelas kita di sini ini belajar 4 fikih madhab. Tentu ini menjadi solusi bagi kita semuanya. Semoga dengan adanya kontribusi kita masing-masing jamaah sekalian berbahagia. Persoalan yang dua tadi yang sangat besar ini dengan izin Allah, setelah itu kerja kita masing-masing secara pribadi maupun secara komunitas kolektif, maka Allah memberikan solusi dan kemudahan untuk melaksanakan semuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujib da'wat aqal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa aqimus shalah.